Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diagnosis awal dan penata laksanaan kehamilan awal pada materi blok yang ketiga, yaitu materi kehamilan normal. Dengan anggota Anissa Kusuma Dewi, Anissa Nursabila, Dina Almasalsabila, Eva Ari Saraswati, Evon Komariah, Hirni Apriani Amelia, Mulhamatus Latifatus Suri, Nadia Vandini Putri, Putri Nur Oktaviani, Rizkyani Putri, dan Septiana Tunjung Sari. Tanda awal kehamilan. Dalam menentukan kehamilan dan memperkirakan awal usia gestasi harus melakukan observasi terhadap karakteristik tertentu. Jadi saat kita memperkirakan kehamilan usia awal gestasi itu membutuhkan suatu observasi terhadap suatu karakteristik ya. Di sini ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama ada tanda mungkin hamil. Tanda mungkin hamil merupakan tanda yang mungkin akan terjadi pada saat ibu hamil, akan tetapi tanda tersebut bukan merupakan tanda pasti hamil. Jadi bisa dikatakan mungkin hamil atau bahkan tidak hamil. Apa saja sih tanda-tanda mungkin hamil? Di sini yang pertama ada amenore. Amenore itu tidak dapat haid atau tidak dapat menstruasi. Jadi amenore itu dapat dikonfirmasi dengan memastikan hari pertama haid terakhir atau biasa disingkat dengan HPHT dan digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan persalinan. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil, ada wanita datang ke bidan, dia itu mengeluhkan tidak menstruasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung atau memperkirakan usia kehamilan dan persalinannya itu? Ya dengan memastikan hari pertama haid terakhir dari wanita tersebut. Kemudian yang kedua ada nausea dan emesis. Nausea itu mual dan emesis itu muntah. Jadi di sini itu terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron sehingga menimbulkan mual dan muntah. Terutama itu biasanya terjadi pada pagi hari atau biasa disebut dengan morning sickness. Kemudian tanda yang ketiga itu ngidam. Ini bagi orang Jawa ya sering banget. Ngidam itu menginginkan makanan tertentu. Jadi ngidam itu sering terjadi pada awal-awal bulan pertama kehamilan, trimester pertama gitu, dan akan menghilang dengan sendirinya semakin tuanya usia kehamilan tersebut. Bisa juga ngidam itu suaminya yang ngidam atau istrinya yang ngidam, itu bisa saja ya. Kemudian yang keempat ada sinkop. Sinkop itu pingsan. Jadi di sini terdapat gangguan sirkulasi udara atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida di daerah kepala atau sentral yang menyebabkan iskemia atau susunan syaraf pusat dan menimbulkan sinkop atau pingsan. Gitu. Ini biasanya tuh sering terjadi pada di tempat ramai karena bising atau karena bisa juga terlalu banyak pikiran gitu sehingga bisa terjadi di usia sebelum 16 minggu itu ya. Kemudian yang kelima ada kelelahan. Jadi di sini tuh biasanya terjadi pada trimester pertama akibat dari penurunan kecepatan basal metabolisme atau basal metabolic rate atau biasa disingkat dengan BMR pada kehamilan. Jadi usia trimester pertama itu sebenarnya masih sangat rentan ya, bisa kelelahan sedikit bisa pingsan, bisa muntah-muntah, bisa mual gitu. Terus yang keenam itu ada payudara tegang. Jadi di sini tuh hormon estrogen itu meningkatkan perkembangan sistem ductus pada payudara dan progesteron itu menstimulasi perkembangan sistem alveolar payudara. Nah, hormon estrogen dan progesteron bersama dengan somatotropin itu
hormon-hormon ini itu menimbulkan perbesaran payudara, terusan perasaan tegang dan nyeri selama 2 bulan pertama kehamilan. Kemudian menyebabkan pelebaran puting susu serta pengeluaran kolostrum. Kemudian yang ketujuh itu ada sering mixi. Jadi di sini itu terjadi karena adanya desakan rahim ke depan sehingga menyebabkan kandung kemih itu cepat terasa penuh dan sering mixi. Kemudian yang selanjutnya ada konstipasi atau obstipasi. Jadi progesteron itu dapat menghambat peristaltik usus atau tonus otot itu menurun sehingga kesulitan untuk buang air besar. Kemudian selanjutnya ada pigmentasi kulit. Jadi di sini terjadi akibat adanya pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit sehingga terjadi pigmentasi. Biasanya itu terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Kemudian yang selanjutnya ada epulis hipertrofi. Epulis hipertrofi ini biasanya sering terjadi pada triwulan pertama, trimester pertama. Kemudian yang terakhir itu ada varises. Varises itu jadi penampakan pembuluh darah vena, biasanya itu terjadi di sekitar genitalian eksterna, kaki, betis, serta payudara, dan penampakan ini bisa hilang setelah nanti persalinan. Kemudian selanjutnya ada tanda probabilitas dalam kehamilan. Di sini yang pertama terjadi pembesaran uterus. Perubahan uterus merupakan perubahan anatomik yang paling nyata pada ibu hamil. Akan tetapi, tidak semua pembesaran uterus itu merupakan tanda pasti hamil. Pembesaran uterus yang disertai penipisan dinding uterus dapat memudahkan pemeriksaan untuk mengenali kehamilan secara lebih dini. Jadi, jika uterus membesar itu belum tentu ya wanita itu hamil gitu. Jadi akan ada nanti pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada pelunakan ismus atau tanda Hegar. Jadi tanda Hegar merupakan pemeriksaan bimanual untuk mengkaji pelunakan dan kompresibilitas ismus antara minggu ke-6 dan minggu ke-12 kehamilan. Jadi tanda ini tuh sulit untuk diperoleh dan dapat disalahartikan dengan kongesti pelvik oleh pemeriksaan yang tidak berpengalaman. Kemudian tanda selanjutnya itu vagina membiru atau tanda Kettwig. Merupakan kongesti dan perubahan warna membran vagina menjadi gelap keunguan yang disebabkan oleh peningkatan vaskularitas. Jadi aktivitas pembuluh darahnya itu meningkat ya. Kemudian tanda ini dapat disalahartikan dengan setiap kondisi yang menyebabkan kongesti pelvik. Kemudian ada tanda Piskasek. Di sini itu terjadi pembesaran asimetris dan penonjolan salah satu kornus yang dapat dikenali melalui pemeriksaan bimanual pelvik pada usia kehamilan 8 hingga 10 minggu. Kemudian yang selanjutnya ada tanda Godel. Merupakan perubahan konsistensi yang biasanya itu dianalogikan dengan konsistensi bibir serviks dibandingkan dengan konsistensi kenyal yang dianalogikan dengan ujung hidung pada saat tidak hamil. Kemudian ada kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi Braxton Hicks terjadi akibat perenggangan myometrium yang disebabkan oleh terjadinya pembesaran uterus dan peningkatan aktomiosin di dalam myometrium. Jadi kontraksi ini itu dapat terdeteksi pada pemeriksaan bimanual pelvik pada kehamilan di trimester yang kedua dan pemeriksaan palpasi abdomen pada trimester ketiga. Nah, dengan semakin meningkatnya usia kehamilan nantinya terjadi pula peningkatan frekuensi, lama dan intensitas kontraksi
pada Braxton Hicks ini ya, semakin mendekatinya usia kehamilan term, maka semakin intens juga kontraksi ini dan sangat erat kaitannya dengan persalinan palsu. Nah, kemudian di sini ada juga tanda-tanda pasti hamil. Yang pertama itu terlihatnya kantong gestasional. Kantong gestasional itu akan mulai terlihat dengan menggunakan biasanya itu pemeriksaan ultrasound ya. Ada dua di sini. Kalau ultrasound transvaginal itu biasanya dilakukan pada usia kehamilan 4,5 minggu, dan jika menggunakan pemeriksaan ultrasound abdominal biasanya itu dilakukan pada usia kehamilan 5,5 minggu. Tanda pasti kehamilan yang kedua itu terdengarnya denyut jantung pada janin. Denyut jantung pada janin itu mulai berdenyut sejak awal minggu keempat setelah fertilisasi. Jadi biasanya itu bisa terdengar ya melalui teknik ultrasound abdominal seperti yang tadi, pada usia kehamilan 6 minggu, atau dengan teknik Doppler pada usia 11-12 minggu, dan biasanya itu terdengar dengan stetoskop pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Terus yang ketiga adanya gerakan pada janin. Dan di sini bermula pada usia kehamilan mencapai 12 minggu, itu biasanya dapat dirasakan ya gerakan pada janin. 12 minggu, 16 sampai 20 minggu. Nah, karena di usia tersebut itu dinding uterusnya tuh mulai menipis, jadi gerakan pada janin itu lebih kerasa. Kemudian yang selanjutnya hasil dari pemeriksaan hormonal ya. Jadi di sini tuh zigot itu bakal terus berkembang ya, akan terus berkembang menjadi blastula yang akan berimplementasi pada dinding endometrium ya. Jadi perubahan hormon pada awal kehamilan itu akan membantu mempertahankan kehamilan dan bersifat khas yang akan muncul di awal kehamilan dan dapat digunakan sebagai tanda atau ciri untuk mendiagnosa kehamilan. Nanti akan dijelaskan hormon apa saja yang muncul pada awal kehamilan. Kemudian yang selanjutnya itu deteksi kehamilan dengan USG. Nah, di sini akan semakin jelas ya kehamilannya. Jadi kantong gestasi itu dapat dilihat pada usia kehamilan 4-5 minggu dengan USG atau transoabdominal, atau segera setelah terlambat haid bila tes kehamilannya itu positif. Kemudian waktu yang optimal untuk USG itu kapan? Nah, untuk menilai lokasi dan kelangsungan hidup itu biasanya dilakukan pada awal kehamilan di hari ke-49. Kemudian selanjutnya ada diagnosis usia gestasi. Nah, usia gestasi itu durasi waktu antara hari pertama menstruasi terakhir atau HPMT hingga hari pemeriksaan. Jadi ditinjau dari fase menstruasi, usia gestasi itu dihitung sebelum konsepsi ya, sebelum terjadinya konsepsi. Kemudian usia gestasi itu akan mempengaruhi keputusan pemberian pelayanan dalam memberikan asuhan kehamilan yang tepat. Itu sudah pasti ya. Kemudian di sini ada hormon yang muncul pada awal kehamilan itu apa saja? Di sini ada 2 hormon yang akan muncul, yaitu human chronic gonadotropin dan hormon progesteron. Itu yang sangat mendominasi ya pada awal kehamilan. Nah, di sini yang pertama ada human chronic gonadotropin atau biasa disingkat dengan HCG. Apa sih human chronic gonadotropin? Human chronic gonadotropin adalah hormon glikoprotein dari keluarga gonadotropin yang awalnya disintesis oleh embrio manusia dan kemudian dilanjutkan oleh syncytiotropoblast, bagian dari plasenta, selama masa kehamilan. Hormon ini umumnya itu dapat terdeteksi dalam darah atau urin setidaknya 10-14 hari setelah proses fertilisasi. Human chronic gonadotropin dapat dideteksi dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan home pregnancy test dan yang kedua itu dengan tes laboratorium. Home pregnancy test itu merupakan tes kehamilan yang digunakan untuk mengetahui kehamilan. Tes ini memiliki sifat kecepatan dalam mendeteksi pertama kehamilannya.
Prinsip yang digunakan yaitu dengan mendeteksi keberadaan HCG pada urin, khususnya beta HCG. Jadi ini tuh biasanya disebut dengan tes PEC. Kemudian yang kedua dengan tes laboratorium. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi HCG pada serum darah. Tes laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi HCG ini ada 3. Yang pertama radioimmunoassay, yang kedua immunoradiometrika assay, dan yang ketiga fluoroimmunoassay. Hormon yang selanjutnya adalah progesteron. Progesteron adalah hormon steroid yang diproduksi oleh sel granulosa di ovarium. Pada awal kehamilan, sebagian besar progesteron itu diproduksi oleh corpus luteum atas rangsangan dari HCG selama kurang lebih 10 minggu gestasi. Sensitivitas dan spesifitas dari tes progesteron itu bergantung dari kadar progesteron itu sendiri. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.